Halo para malaikat, pada kesempatan ini kita akan mewawancarai beberapa orang pengusaha yang sedang cari modal. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai ya. Kalau teman-teman ada yang ingin menjadi malaikat pemodalnya pengusaha yang kita wawancarai, silakan hubungi saya di WhatsApp 087788995345. Kalau teman-teman mau ikut acara ini, teman-teman bisa daftar di bit.ly garing malaikat penanam. Oke, kita langsung mulai yang pertama. Ya, halo Shalom Pak Petrus. Bisa perkenalkan diri Pak? Halo, Silakan. selamat sore Bung Ter. Ini terima kasih udah membuka apa ya. Satu lagi memang ini juga cukup membantu ini. Yang jelas terima kasih, God bless. Nama saya Petrus Toidi, saya berasal dari Kalimantan Barat. Jadi di Kalimantan Barat itu di Kalimantan secara khusus memang sawit atau perkebunan kelapa sawit baik itu yang skala besar, bentuknya PT maupun sekarang banyak juga koperasi, kemudian ada individu, menjadi salah satu sektor yang mampu membuat ekonomi terbangkit lah, membantu masyarakat banyak. Kebetulan saya sebelum saya mengambil alih sedikit daripada yang saya lakukan sekarang, saya juga pernah bekerja di perkebunan yang besar. Nah, jadi sekarang saya mencoba menekuni, hanya memang terkendala. Jadi ini ide bisnisnya adalah pembelian tandan buah segar yang kita memang punya izin, hanya saya perlu tanah. Nah, tanah ini yang saya terkendala untuk modalnya. Ya kurang lebih 70 sampai 150 juta mungkin yang saya perlukan. Nah, setelah kita dapat tanah, saya akan urus izinnya supaya legalitasnya bisa kali ini supaya bisa bisa jauh lebih mantap. Kemudian kita juga punya jalur ke pabrik, ke PKS, dan kita punya bendera, kita punya koperasi, itu bisa kita andalkan. Jadi saya menawarkan bisnis ini kalau ada malaikat penolong yang sanggup memodali saya, jadi tinggal duduk manis saja, semua saya yang kelola dengan pembagian hasil yang bisa saya janjikan mulai dari 30% sampai dengan 50%. Dan target saya dalam jangka waktu 1 semester bahkan sampai 1 tahun, mungkin modalnya bisa saya balikan sampai dengan 70% daripada modal. Jadi ini konsepnya akan saya balikan 100% Bung Ter. Demikian Bung Ter yang bisa saya sampaikan daripada ide ini. Yang jelas saya butuh modal untuk beli lahan supaya memadai di sana, luasnya kurang lebih mungkin kalau memang bisa saya beli 3 hektar atau 2 hektar atau 3 hektar yang di tepi jalan, karena untuk ukuran di Sandai di Kalimantan Barat ini 2 sampai 3 hektar itu hanya menghabiskan paling habis kita 45 juta. Ya demikian Pak Ter. Oke, berarti ini bisnisnya jual beli aja ya Pak ya, trading buah sawit ini ya? Nggak ada Betul sekali Bung. pengolahan, nggak ada pengelolaan, nggak ada apa-apa, cuman beli jual aja ya? Iya, betul sekali Ter. Jadi kita punya lapangannya, kemudian legalitasnya, kemudian kita juga bisa join nanti dengan koperasi supaya ini bisa diterima sama pabrik kelapa sawitnya itu. Jadi kita hanya sebagai menjembatani. Nah, kemudian Betul ya? yang bisa saya buka, kita selisih harga dari kita beli, termasuk dikurang penyusutan sampai kita jual ke PKS itu 400 sampai dengan 1.200 perak per kilo. Tetapi dipotong lagi penyusutan, mungkin kita dapat keuntungan bersih per kilo antara 275 perak sampai dengan 400 perak, Ter. Ini ini nggak Pak? Perlu gudang berarti? Perlu bangun apa nggak perlu bangun? Bangun Enggak, gudang gitu? karena kita menampung bukan buah perusahaan, Bung Ter, tapi buah masyarakat yang mereka punya izin Nah, hanya 1 hektar, 2 hektar. Jadi kurang lebih, jadi kita sebagai penampung sementara untuk dok menyiapkan kurang lebih muatan sebanyak 1 DT. Jadi satu dump truck itu volumenya atau beratnya kurang lebih 7 sampai 8 ton.
700 sampai 7.000 sampai dengan 8.000 kilo, Bung Ter. Nah, baru bisa kita masukkan melalui bendera koperasi masuk ke pabrik kelapa sawit. Nah, jadi untuk mengumpulkan jumlah kilo dari mungkin kita beli 200, 300 kilo, kan kita menampung dalam skala kecil ini, Bung Ter, ceritanya. Nah, jadi saya hanya perlu tanah sekitar 2 hektar untuk parkirnya di sana. Kalau gudang enggak perlu, Ter, hanya mungkin nanti neraca. Cuman kalau neraca kan bisa kita urus lah itu, kurang lebih kita beli neraca yang atau timbangan yang 100 sampai 200 kilo, jadi timbangnya bertahap. Jadi kita timbang manual. Demikian, Ter. Wow, timbang manual, wow, gawat. Ini bukannya biasa udah pada ini apa ya, truk masuk, terus udah gitu truk keluar, dipotong, itu langsung tahuan tonasinya kan? Bukannya gitu ya? Masih mau manual ya, Kak? Iya, kalau kita punya modal yang jauh lebih besar bisa kita punya timbang yang skalanya skala pabrik. Jadi gitu kan kita nampung dalam skala besar. Ini saya hanya pengennya ya skala masyarakat. Kalau memang saya diberikan kepercayaan, ada memang malaikat pemodal yang mampu memodali saya sampai dengan 500 juta, itu bisa diwujudkan TR. Yang TR bilang jadi tinggal timbang masuk, nanti timbang keluar dia kosong, selisih dari timbang dia masuk dipotong unit yang keluar, itulah dia tonase yang keluar. Itu konsepnya sudah di pabrik, Bung TR. Kalau yang ini memang kita hanya menampung yang buah 1 ton, 2 ton. Nah, jadi kita kumpulkan sampai dengan cukup 1 DT, nanti baru saya pakai nama sendiri ke koperasi, ke pabrik. Demikian, TR. Oh, oke, 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 oke. Oke, berarti benar-benar dari yang cuma datang 100 kilo juga diambil, 1 ton diambil, mau berapapun juga sini ambil gitu ya, beli gitu ya Pak ya. Sampai kekumpul 7-8 ton Betul. baru jual ke pabrik gitu. Pengepul lah, benar-benar pengepul ya ini ya. Iya, iya. Ini nggak perlu Iya, ini kendaraan Pak? pengepul, betul, ini pengepul. Nggak perlu kendaraan kah? Ah, saya hitungnya TR kita jauh lebih. Jadi kalau di dalam perusahaan tuh ada PRA. PRA-nya jauh lebih kecil, kita sewa aja atau kita join dengan saya juga punya keluarga yang 2-3 orang yang dump truck-nya itu nganggur, jadi bisa kita manfaatkan. Kita hanya pakai sistem Oh, sewa, jadi sewanya juga pakai sewa tonase. Jadi 1 tonnya kita bagi hmm, berapa, makanya dari sisi itu kurang lebih 275 perak sampai 1.000 itu, Bung Ter, itu kita dapat, kita press, dipotong PRA, operasional, kemudian penyusutan, itu kurang lebihnya hanya tinggal 275 perak sampai 450 perak per kilo. Itulah dia keuntungan bersih hmm, kita. hmm. Sekarang Ya belinya gimana, berapa Ter? Pak? Kira-kira? Beli sawitnya, Kalau sawit mentahnya sekarang 1 kilo berarti rata-rata berapa? rata-rata harga pasaran 2.716 perak. Tadi siang ini harga dibuka, tadi pagi ini. Saya mau buletin aja nggak biar gampang hitung 3.000 perak gitu. Jadi tahu omsetnya kira-kira berapa untuk Oh modal iya, belinya. Kan Bapak iya perlu itu modal. perlu beli 7 sampai 8 ton kan. 7 Ya, sampai 8 ton dikali 3.000 rupiah kan kira-kira 3 kali 8 berarti 24 ya. 24 juta untuk modal perputarannya kan. iya, Untuk modal perputaran beli barang itu kan harus beli cash ya Pak ya, benar ya? betul. Beli Kita harus harus cash ya. beli cash. Nah, jualnya mungkin ngutangin kayaknya nih ke pabrik. Ah, kita per bulan. Jadi per bulan berapa yang masuk ke bendera kita, bendera Nah, koperasi kita. Jadi kita naginya invoice-nya itu pakai per bulan dengan pabrik. Tapi ada per juga yang bulan. kalau memang kita kebelet, ada orang-orang yang membeli karcis kita, tapi dengan selisih harga terendah. Jadi Nah, jadi down dia. Jadi ya selisihnya paling ada 90 diskonto ya, perak. Ya, pakai diskonto ya. betul. Nah, sebulan itu kira-kira bisa berapa kali bolak-balik, Pak? Bisa Untuk berapa yang kali sudah masuk ke pabrik? Untuk yang berputar yang saya lakukan sekarang, saya pernah nilai tertinggi itu dapat 21 rate per bulan. 21 red, Per bulan. Per 30 hari 21 rate. 21 truk ya berarti ya. Iya, 21 truk. Itulah nilai 21 tertinggi truk. yang saya dapat. Oh, ya berarti kalau begini modal 100 juta nggak cukup, Pak. Ya, tadinya Nggak saya akan pengen cukup kan ini. ini
perluasan saja Pak, perluasan. Jadi saya butuh modalnya untuk beli tanah. Nah, kemudian mungkin saya akan tambah timbangan. Kalau pekerjaannya kan saya sendiri. Sebelum saya beralih ke sini, saya memang udah pernah sebagai kalau di kebun itu namanya asisten updeling. Jadi udah cukup ngerti lah saya dengan persawitan ini Pak, dengan perkebunan ini. Ya, maksud gini Pak, kan Bapak tadi bilang modal ini sekitar 70 sampai 100 juta untuk beli lahan sekitar 2 sampai 3 hektar ya. Terus udah gitu Ya, Bapak belinya cash, masukin ke pabrik, nanti ya, hari ini kirim, besok kirim, lusa atau minggu depan kosong, terus minggu depan ada betul. lagi baru kirim. Pokoknya Iya, setelah ada barangnya langsung kasih ke pabrik kan begitu. iya, Terus iya, udah gitu betul. bayar ke pabrik 1 bulan kan gitu Pak. Iya, Tiap tiap tanggal berapa itu dibayar kan gitu. Nah, iya, berarti kalau secara perputaran ini lebih Pak daripada itu Pak, perputarannya aja ya. Jadi kayak iya, misalnya tadi Bapak bilang 20 truk per bulan ya. Tadi kan kalau kita iya, hitung satu truk itu misalnya harganya 3.000 per kilo, terus udah gitu 8 ton kan gitu. Ini kan berarti iya, 24 juta ya. 24 juta betul, sekali kirim kan. betul. Sekali kirim 24 juta. Nah, pada saat Bapak kirim 24 juta itu ke pabrik, terus misalnya ada yang beli lagi, ada yang nawarin lagi, Bapak punya duit nggak untuk beli kan? Gitu. Kan masalahnya di situ, Ya, Pak. sejauh 21 yang kita putar ini, saya cukup Pak untuk modal itu. Saya pernah mengongkos yang 21 ini. Karena saya sendiri pun udah mulai menanam untuk diri saya sendiri juga Pak. Jadi yang ada yang datang dari lahan kita, kemudian memang lebih banyaknya kita pengepul. Kemudian ya mungkin kalau yang hanya keluarga kan bisa kita tunggu memang 1 bulan pun mereka oke nggak masalah. Cuman yang di luar keluarga saya memang mereka harus cash gitu. Yang jelas tanah inilah yang Oh, sangat diperlukan sekali. oh, oke, oke, oke. Bapak beli lahan 2-3 hektar itu kira-kira tadi 30 juta ya, Pak ya? 20 sampai 30 juta ya? Betul, betul. Ya. Jadi untuk yang Oke. tanah di tepi jalan ini Bung TR, jadi secara Hmm. secara spesifik letak saya ini di Kabupaten Ketapang, kecamatannya Kecamatan Sandai. Nah, jadi tanah 1 hektar yang paling tertinggi mungkin sekitar 15 atau 17 juta lah per hektar. Nah, jadi kalau 2 hektar kan berarti kurang lebih kita habis 30. Kemudian kita upah lagi untuk kita rental lagi alat untuk diratakan dan seterusnya, kemudian buat pondok untuk kita namanya bongkar muat. Nah, jadi bongkar muatnya kita siapkan sendiri, Hmm. tenaganya kita ada punya 2 orang. Nah, jadi itulah yang kita termasuk upah di situ ada operasional. Ditambah juga biaya penyusutan biasanya yang paling tinggi kalau memang kita datang sore kan pabrik rata-rata di sini tutupnya itu jam jam mereka hanya melayani sampai pukul 18. Nah, jadi kalau kita lewat itu kita timbangnya besok pagi. Jadi penyusutannya lumayan. Penyusutan yang paling besar itu saya pernah alami 12%. Itulah penyusutan yang paling besar yang saya alami, Bung Ter. Ya, maksudnya gini Pak, misalnya Bapak ada yang masuk invest 100 juta gitu ya. 100 juta ini kan sekitar 30 juta, Betul. anggap sama yang lain-lain Bapak perlu apa, begitu 40 juta untuk inventory lah ya. 40 juta untuk investasinya, investasi Iya, di tempat dan lain-lain. Nah, berarti Bapak punya uang perputaran 60 juta kan? iya, Bapak punya modal untuk beli barang iya, betul. dan untuk perputaran 60 juta. Nah, tadi satu satu truk itu Betul. kira-kira 24 juta. Berarti Bapak cuma punya nafas itu 2 kali Iya, pengiriman, kira-kira. 2 sampai 3 kali pengiriman. Nah, 2 sampai 3 ya kali kalau mau pengiriman nanti dapat duitnya bulan depan. Akhir bulan betul. lah ada baru dapat duitnya kan begitu. Nah, itu sisanya Bapak berarti gimana caranya Bapak belinya gitu. Misalnya ada yang kirimin terus, sedangkan duitnya tuh udah ada di istilahnya di pabrik gitu. Itu kan piutang kan, jadi uangnya Bapak tuh ada di piutang. Oke, mungkin ada sebagian, oke nggak apa-apa lah Pak Petrus, nanti saya kirimin dulu barangnya, nanti Pak Petrus bayar bulan depan nggak apa-apa. Apakah semuanya bisa begitu Pak? Kan kayaknya nggak semuanya bisa begitu ya. Enggak, ada yang memang kita juga melakukan namanya penjualan slip, Pak. Jadi ada yang koperasi langsung menebus. Jadi yang misalnya kita bawa ini 8 ton kali 3 24 juta. 24 juta ada pihak tertentu yang mau membayar kita misalnya 22 setengah. Jadi kita memang ada penyusutan. Jadi bisa cash hari itu juga. Ada yang bisa kita putar. Kemudian
dari roda modal saya sendiri untuk yang 21 ini saya hanya kurang lebih 15 saja lah, 15 truk yang memang saya beli cash. Jadi selebihnya memang saya putar, saya akali. Jadi untuk menambahi, berarti kalau 21, saya kan masih ada kurang lebih 9 sampai 10 hari lagi, yang kalau memang kita mau buat satu hari satu, berarti kan 10 kali 24 juta, 240 juta lagi yang Betul, dimodal. Itu ya itu hanya betul. untuk operasi pembelian saja. Kita belum penagihan ini, ya kan? Modal saya Hmm, ditambah modal yang baru ini. Itu hanya untuk pembelian ditambah tanah itu tadi. Itu maksudnya, Pak. Nah, cuman yang saya hmm. masukkan memang bukan saya ingin memisahkan. Jadi penyertaan modalnya mungkin kalaupun memang ikut gandeng dengan saya sebagai beli juga, berarti bukan hanya invest di tanahnya, Pak. Jadi invest ke modal saya juga gitu. Modal beli Hmm, maksudnya. oke. Ya, Oke, ini menarik ya. Berarti sekali putar itu kurang lebih kan beli 3 ribuan, jualnya eh, selisih harganya 1.400 sampai 1.200, ada penyusutan segala macam. Kita anggap betul, untung bersihnya lah ya, langsung anggap 275 sampai 400, berarti kira-kira 10% ya, Pak ya? Keuntungannya ya, per betul. sekali putar ya. Iya, sekali Sekali putar putar. 10% ya. Wow, itu Betul. lumayan, lumayan, lumayan. Oke, Ya. teman-teman, ini ada Pak Petrus. Pak Petrus di Kalimantan, berarti dekat IKN dong Pak ini, Pak. Iya, Ya, Pak Petrus ini di dekat IKN di Kalimantan Barat ya. Pak Petrus punya bisnis itu pengepul, pengepul buah sawit. Jadi sistem kerjanya beli dari petani-petani entah 100 kilo, 1 ton, atau berapapun juga dibeli. Dikumpulin, sudah sampai kuota sekitar 7 sampai 8 ton dibawa ke pabrik. Itu dijual ke pabrik. Pabrik bayarnya akhir bulan lah, tiap akhir bulan baru dibayar. Nah, Pak Petrus butuh dana sekitar kira 100 juta untuk uh, mungkin lebih ya, ini saya bisa bilang ini mungkin lebih gitu dari 100 juta yang diperlukan. Cuman iya, tadi Pak Petrus bilang 100 juta dulu, ya udah 100 juta. Ini untuk beli lahan kira-kira 2-3 hektar untuk tempat pengepulan itu, untuk ngumpulin buah sawitnya. Nah, mungkin lebih karena ya tadi, kalau misalnya ada uangnya belum masih ada di piutang ke pabrik, tapi ternyata banyak yang kirimin begitu, ya itu harus siap dana. Biasanya siap dana, entah gimana caranya. Mungkin akan lebih dari 100 juta yang diperlukan, mungkin bisa sampai 200 juta, 300 juta. Nah, itu adalah bisnisnya Pak Petrus. Pak Petrus menawarkan teman-teman yang mau jadi pemodal dengan sistem tadi bagi keuntungan ya, bagi profit ya, profit sharing kira-kira sekitar 30 sampai 50%. Berarti ini dari keuntungan bersih ya, itu 30 sampai betul. 50%. Ya, Ya. kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa hubungi saya di 0877 8899 5345 di WhatsApp ya. Nanti saya akan hubungi teman-teman dengan Pak Petrus. Oke, thank you Pak Petrus. Ya, ada sedikit lagi mungkin Bung Ter ya. Ya, Ya, ini boleh. bagi malaikat pemodal memang di Kalimantan cukup seksi memang. Kita punya izin besar, beberapa perusahaan saya juga pernah bergulat di kebun, kemudian saya apa ya bukan banting setir, tapi saya mencoba untuk bisnis sendiri. Jadi memang Pak, kalau memang harus beli lagi berarti sebelumnya memang tak ada tanah Kak. Ada, cuman memang kurang memadai Bung Ter. Nah, jadi saya pengen bukanya kalau dibilang skala besar enggak, cuman memperluas lah mungkin atau mengembangkan dengan keadaan yang pasarnya sekarang cukup cukup apa ya, cukup cukup bagus lah saya rasa ya untuk dunia persawitan ini dan khusus untuk Kabupaten Ketapang sendiri menargetkan Kabupaten Ketapang menjadikan sawit itu sebagai leading sektor untuk penggerak perekonomian di sini. Nah, mengakar rumput sampai ke masyarakat, jadi basisnya sudah koperasi, bahkan individu yang kita memang menanam sendiri-sendiri. Jadi, apabila Anda tertarik, silakan untuk memodali join dengan saya. Mau lihat tempatnya pun nanti bisa suatu saat akan saya videokan juga, supaya ini bisa ada pertanggungjawabannya. Dan yang lain-lain seperti yang saya bilang 30 sampai 50% dari yang saya tawarkan. Oke, itu saja Bung Ter. Terima kasih. God bless you. Thank you Pak Petrus. Teman-teman kalau mau jadi paket penanam modal di bisnisnya Pak Petrus, teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp 0877 8899 5345. Oke, thank you Pak Petrus. Tuhan berkati ya.
God bless you too. Halo, shalom Pak Andi Purwanto. Bisa dinyalakan kameranya, Pak? Ya, jadi kami dengan Pak Petrus tadi hampir mirip ya Pak ya. Ya mungkin sama bisnis kami jual beli TBS. Cuman di sini PTS. saya TBS Pak, tandan buah sawit Pak. Oh, tandan buah sawit. Ya, saya melihat peluang untuk mendanai seperti tadi yang Bapak Petrus bilang, mendanai kertas-kertas DO yang diterima dari pabrik kelapa sawit Pak. Kalau Pak Petrus tadi kan pencairannya 1 bulan sekali. Nah ini saya melihat peluang untuk mencairkannya itu setiap kali ada pengiriman ke pabrik, kita langsung bantu pencairan ke pengepul gitu Pak. Oh, oke. Oke, mantap. Iya. Oke, lanjut Pak. Jadi kalau untuk pembelian TBS-nya memang kami sudah jalan Pak, udah jalan kita 2 tahun dan udah lancar. Cuman kami ingin yang lebih besar lagi Pak, ingin yang lebih besar lagi yaitu mendanai pengepul-pengepul yang memerlukan putaran dana untuk membeli buah kembali. Karena kan seperti tadi yang diceritakan sama Pak Petrus kan satu mobil itu, satu dump truck itu sekitar 25 juta ya. Jadi kalau misalnya satu hari ada 4 dump truck kan kadang pengepul ini kekurangan dana, makanya harus dicairkan ke pendana gitu Pak. Betul. Jadi yang saya mau ajukan kepada malaikat pemodal ini Pak, malaikat penolong ini ya dana untuk perputaran ini Pak, karena di sini untuk resikonya itu hampir tidak ada Pak. Jadi kalau dana, pabriknya telat bayar gimana Pak? Atau pabriknya tutup kan? Mungkin kan? enggak Pak, enggak, karena itu kan kalau untuk pabrik kan kalau tutup kan nggak mungkin Pak, karena mereka mempunyai kebun inti, mempunyai plasma dan menampung buah masyarakat Pak. Jadi kalau untuk pabrik itu biasanya permodalannya lebih mungkin investasinya lebih besar dari yang kita bayangkan gitu Pak di daerah itu. Jadi untuk tutup saya rasa tidak. Dan bedanya Pak, kalau di tempat kami untuk pabrik-pabrik besar itu pembayarannya setiap hari Selasa Pak, jadi 1 minggu sekali. Jadi ya kalau di tempat Pak Petrus tadi di Kalimantan kan 1 bulan sekali. Mungkin itu melewati jalur KKPA ya, melewati jalur plasma koperasi ya. Itu memang 1 bulan sekali. Tapi kalau di tempat kami kan ada PKS yang menerima buah masyarakat. Nah itu pembayarannya setiap hari Selasa gitu Pak. Itu di Provinsi Riau Pak. Berarti ini bisnisnya diskonto ya Pak ya? Iya benar Pak. Untuk pemegang DO Pak itu mendapatkan 30 sampai 50 rupiah Pak per kilonya. 30 sampai 50 rupiah. Kok rupiah? Per kilo. Bukannya persentase Pak, di diskon berapa persen? Enggak Pak, langsung rupiah Pak. Jadi misalnya harga saat ini kan penjualan ke perusahaan itu 27 misalnya kan 2.700 ke PKS. Nah, nanti kita jatuhkan di pengepul itu 2.670 misalnya gitu, Pak TR. Oh, oke. 2.670 gitu. Oke, kira-kira berarti sekitar 1-2% ya Pak ya? Ah ya, itu harian Pak. Jadi 1 hari kan kalau untuk pemegang DO kan bisa menangani sampai 10 dump truck gitu ya Pak ya. Itu udah sangat minimal Pak. Terus yang diperlukan modalnya berapa Pak? Kalau yang diperlukan ini sekitar 1 M ke atas Pak. 1 miliar ke atas ya? Ya, karena kalau kita hitung aja untuk 10 dump truck Pak,
Untuk 10 dump truck itu 250 kita juta. harus mengeluarkan ya dana 250 juta setiap harinya. Dikali 1 minggu. Hitung aja kali 6 hari, Pak. Itu udah lebih dari 1 miliar itu. Iya, udah lebih, Pak. Iya, 1,5 miliar itu. Iya. Oke. Dan untuk ini, Pak, untuk saya tawarkan untuk kontraknya nanti setelah 2 tahun semua modal dikembalikan. Kalau untuk pembagian hasilnya itu nanti setiap bulan itu untuk pendananya itu 60%, Pak. 60% pendana. Iya, kontraknya selama 2 tahun. Jadi nanti 2 tahun modal dikembalikan dulu, Pak. Kalau mau dilanjutkan. Kalau tidak mau dilanjutkan, mungkin saya dari perputaran yang udah ada kan sedikit-sedikit juga udah bisa berkembang sendiri gitu, Pak. Untuk melayani masyarakat sekitar gitu, Pak. Terus kalau di ininya Pak, apakah ada jaminan untuk penanam modal? Boleh, kalau misalnya mau sertifikat rumah atau kebun, saya juga ada. Mau disurvei dulu ke lokasi, silakan datang ke Pekanbaru, nanti saya jemput. Kita Pak Andi sekarang ini udah badan usaha atau personal, Pak? Udah, Pak, saya berbentuk CV, Andi Purwanto Berkah, Pak. Udah bentuknya CV ya? Iya. Oke, ini menarik sih. Oke, Jadi teman-teman, kalau ini untuk ada resikonya, Pak Andi Purwanto di Riau. Jadi bisnisnya kurang lebih mirip, cuman berbeda ini. Ini berbeda. Ini lebih ke arahnya financing only, financingnya doang. Jadi nggak ngurusin tentang kelapa sawitnya, cuman financing aja. Jadi ada dari pengepul, masukin ke pabrik, karena dimundurin sama pabrik, ada yang butuh untuk cash, gitu, untuk cash, untuk supaya bisa langsung beli lagi, jual lagi, begitu. Nah, bisnisnya seperti itu. Jadi terima pembayaran berupa DO dari pabrik, nanti DO-nya itu dicairkan dulu ke pengepul, nanti setelah seminggu sekali akan dicairkan dari pabrik. Kurang lebih seperti itu ya Pak bisnisnya ya. Betul. Nah, sekali perputaran itu kira-kira untungnya 1% anggapannya. Jadi antara 30 sampai 50 rupiah per kilo. Sedangkan harganya kira-kira tadi 2.700, anggap 3.000 biar gampang. Berarti itu 1% lah. Nah, jadi kalau ini hitungan bisnisnya kurang lebih anggap seperti hitungan bank gitu. Kurang lebih perbandingannya dengan bank, teman-teman masukin duit gitu, terus kira-kira sebulan berarti kalau misalnya 4 kali perputaran, anggap 1%, berarti sebulan 4%. Itu adalah bunganya yang didapat, keuntungannya didapat kira-kira 4% hitungannya. Betul seperti itu ya Pak ya? Nah, 44% perputarannya nanti bagi hasil dengan Pak Andi. Pak Andi dapat 40%-nya, teman-teman yang punya modal dapat 60%. Kurang lebih seperti itu bisnisnya. Betul ya Pak? Betul, Pak, betul. Iya. Iya. Ya, ini cukup aman juga sih. Selama kalau teman-teman percaya Pak Andi, ini cukup aman. Nggak banyak yang aneh-aneh. Pokoknya cuma tahunya di financingnya aja gitu. Ya. Terus tadi kalau sertifikat ada. Kalau teman-teman butuh sertifikat jaminan ada. Bisa. Ya. Ya, tapi kalau misalnya ini Pak, misalnya ada teman yang Pak Andi, gue nggak punya 1,5 miliar Pak Andi, tapi gue cuma punya 50 juta, gue cuma punya 100 juta, apakah diterima Pak Andi? Kalau segitu mungkin apa ya, nanti jadi gini Pak, saya kan mau bergerak itu kan kalau bisa ya, kalau ada orang mau mencairkan itu kan harus lancar terus Pak. Harus lancar terus gitu Pak. Jadi kalau misalnya cuma 50 hari ini ada, besok nggak ada lagi gitu, nanti kita dianggap tidak konsisten Pak. Oh, oke. Begitu Pak. Kalau bisa yang memang punya uang 1,5 sampai 2 M itu ya duit dingin lah ya sebenarnya ya. Duit dingin yang bisa diputarin terus. Teman-teman tadi ya dapatnya sekitar 40% dikurang 4% per bulan dikurangi 4% ya kira-kira berarti 2,5% kira-kira yang teman-teman dapat. Bisa bandingin itu dengan bank. Taruh di bank berapa duit, taruh di Pak Andi berapa duit begitu. Kurang lebih seperti itu.
Tapi yang diharapkan Pak Andi adalah yang bisa duitnya ditanam, tapi nggak diambil lagi. Jangan dipikir seperti Bang, Pak Andi, gue lagi butuh duit nih, balikin dulu ya sekian lah, gitu. Itu nggak mungkin Pak Andi mau yang seperti Bisa itu. Pak, tapi kita terikat kontrak Pak. Kontraknya 2 tahun Pak. Terikat kontraknya 2 Ya, tahun. Jadi selama 2 tahun, ya, ya selama 2 teman-teman tahun, jangan kutak-kutik lah dana, uang itulah. ya, dana akan saya kembalikan dulu. Setelah dana saya kembalikan, nanti mau diinvestasikan lagi apa tidak, terserah pemodal gitu Pak. Oke. Ya, saya ada teman, maksudnya gini Pak, setahu saya kadang-kadang seperti ini juga, Bapak nggak mungkin ya, bukan cuma satu pemodal Pak. Maksudnya kadang-kadang orang ada yang cuma 50, 100 atau berapa gitu. Kadang-kadang dikumpulin. Kadang-kadang bisa begitu supaya apa? Supaya bisa kumpul segitu kuotanya gitu. Kadang-kadang begitu Pak, setahu saya ya. Soalnya nggak gampang juga cari orang yang punya 1,5 sampai 2 M itu duit nganggur Pak. Itu jarang gitu. Gitu bisa Pak, tapi harus melalui tangan ketiga Pak. Misalnya Pak TR apa itu? Saya mengorganisir itu dulu, begitu bisa Pak mungkin. Oke. Ya, Jadi nah ini juga teman-teman kalau teman-teman berani juga, teman-teman kalau berani gitu ya, ya ini juga teman-teman bisa usaha ini nggak pakai modal juga. Jadi teman-teman ngajukan ke bank, entah itu mungkin teman-teman kredit, bukan kredit ya. Ini kalau berani ya, ini saya bukannya nyaranin gimana, maksudnya cuman ada orang-orang tertentu yang memangnya yakin begitu. Ini kan 2,5%. Nah, tinggal cari pinjaman bank yang di bawah 2,5%. Jadi duitnya duit bank juga gitu. Duit pinjam bank, terus dari itu duitnya itu ditaruh ke Pak Andi. Jadi misalnya dari bank dapat bunganya 1%, terus masukin ke Pak Andi, dapatnya 2,5%, berarti teman-teman dapat 1,5% tuh. Kurang lebih seperti itu juga ada yang begitu ya, kalau teman-teman berani gitu. Kalau misalnya nggak berani, ya jangan. Dan saya saranin sebenarnya lebih bagus ini duit dingin. Jadi duit yang memang teman-teman ya memang nggak pakai gitu, nggak pakai atau mau diapain, maunya yang aman, ya nggak apa-apa, dapat 4%, dapat 2%, 2,5% per bulan itu udah oke. Nah itu teman-teman bisa ke sini ya. Oke, begitu ya Pak Andi ya? Betul ya? Ya Pak, ya betul Pak, betul sekali. Oke. Ya, teman-teman kalau ada yang berminat untuk menjadi malaikat penanam modal di tempatnya Pak Andi, di bisnis Pak Andi, financing berarti ini ya, untuk dapat diskonto seperti itu, ya teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp 0877 8899 5345. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Andi. Pak Andi ini ada di Riau. Oke, thank you Pak Andi. Tuhan berkati ya. Pak Andi, ya terputus sepertinya. Oke, thank you Pak Andi. Tuhan berkati. Halo, shalom Pak Gunawan. Ya, siap. Ya, bisa perkenalkan diri dan ceritakan usahanya apa, Pak? Puji Tuhan. Nama saya Stefanus Gunawan. Saya fokus ke pelayanan panti dan juga mengasuh beberapa anak asuh. Ada 11 anak asuh yang saat ini sedang saya asuh, dan mereka saya ambil sejak tahun 2005. 2005 itu saya ngambil 4 anak asuh dari Nias. Waktu itu umurnya masih 8 tahun dan sekarang udah sekitar usia 25-an. Dengan berjalannya waktu akhirnya sampai 11 orang anak. Beberapa waktu ini anak yang paling kecil itu sedang mau bikin album rekaman lagu rohani. Dan saya memang nggak ada dana sih sebenarnya. Jadi melalui seorang teman saya dikenalkan dengan malaikat penanam modal. Saya sendiri juga nggak ngerti. Tiba-tiba seorang teman saya bilang, udah isi aja formnya dan kemudian nanti akan diwawancarai. Dan saya bilang, ini kan intinya penanam modal, sedangkan saya mau usaha apa ya, bilang aja kalau Anda membutuhkan dana untuk rekaman lagu rohani gitu untuk anak. Anak saya yang paling kecil usia 7 tahun, dia multi talent dan kemudian dia sudah punya album single, tapi lagu umum, dan dia juga punya banyak talenta dan saat ini sedang proses untuk pembuatan lagu rohani gitu. Jadi, lagunya gitu, yang udah dinyanyikan ada nggak Pak? Biar bisa didengar Pak. Mungkin lagu lain gitu.
Ada di YouTube udah ada. Judulnya Berteman Menyenangkan. Anak ini saya ambil sejak bayi karena dia ditinggal sama mamahnya. Karisa Channel judulnya Berteman Menyenangkan. Dan kemudian dia juga punya talenta yang lain juga. Dia bisa dance, bisa. Dia ikut modeling juga, fashion show. Dan kemudian dia juga ikut ballet. Jadi sebenarnya sih anak ini perlu banyak modal biaya. Tapi puji Tuhan selama ini saya sebagai single parent yang mengasuh 11 anak, Tuhan cukupkan semuanya gitu. Dan saat ini yang paling urgent ya memang ini untuk album rohaninya dia gitu. Bapak di daerah mana, Pak? Saya di Bogor, di Cibinong. Saya full pelayanan, nggak bekerja, dan hari-hari saya pelayanan di panti dinsos. Sebelum pandemi dulu, hampir seluruh panti dinsos yang ada di Jakarta itu saya layani. Ada 27 panti. Jadi setiap hari saya keliling, dan kemudian selain saya membina rohani mereka, saya juga bawa berkat jasmani gitu, berkat seperti snack, biskuit, dan kemudian juga kopi untuk saya bagikan kepada mereka. Bapak sekarang pendeta di mana? Saya memang status saya pendeta, tapi saya nggak punya gereja. Saya hanya membantu pelayanan di gereja Pantai Costa di Indonesia, di tempat saya tinggal. Tapi saya bukan sebagai pendeta di sana. Yang fokus saya hanya pelayanan ke orang-orang miskin saja, sama anak-anak yang saya asuh. Wow, Bapak nggak punya pekerjaan tetap, terus bisa Ya. mengasuh anak-anak panti asuhan, ininya gimana Pak? Selama ini dapat uangnya dari mana, Pak? Saya juga, itu kemurahan Tuhan saja. Saya sendiri juga nggak ngerti. Tiba-tiba ya pokoknya ada saja, dan saya lakukan sudah sejak tahun 2005. Oke, untuk Karisa ini yang Bapak butuhkan berapa, Pak? Menurut hitungannya, karena pihak yang pembuat lagunya itu dia bilang free, jadi sekitar 30 jutaan. 30 juta ini Untuk studio rekamannya, karena itu ada 11 lagu, itu sebesar 11 juta. Dan kemudian untuk video klipnya itu 3 juta. Dan kemudian untuk CD-nya 1000 keping CD, karena dia tetap ada bentuk fisiknya, itu 15 juta. Jadi sekitar 29 sampai 30 juta. Oke. Oke, kalau ini saya nggak tahu nih, apakah ada kepikiran untuk bagi hasil atau lebih ke arahnya donasi ya, Pak ya? Iya. Makanya saya sendiri juga nggak tahu, karena ada teman yang mengarahkan ke sini, ya udah saya ikutin saja lah. Mungkin itu alurnya Tuhan, nggak tahu saya juga. Oke. Ya, kalau ada teman-teman yang berminat untuk menjadi sponsornya Karisa, teman-teman bisa hubungi saya di WhatsApp 0877 88995345. Nanti saya akan hubungi dengan Pak Gunawan. Baik. Terima kasih banyak. Thank you, Pak Gunawan. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sukses selalu. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya, thank you. Tuhan berkati. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Pandang langit malam bertabur bintang-bintang, ku tahu Engkau Bapa mengasihi aku. Kicau burung menyambut mentari pagi, tak pernah ku berhenti untuk mengucap syukur.
pujian dari hatiku, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Tuhan, inilah lagu pujian dari hatiku sepanjang hidupku, memujimu selalu. Bila ku menjauh, langit mulai bertabur bintang-bintang. Ku tahu Engkau tetap mengasihi aku. Kicau burung menyambut mentari pagi, tak pernah ku berhenti untuk mengucap syukur. Tuhan, inilah lagu pujian dari hatiku, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Tuhan, inilah lagu pujian dari